ending terbaiknya mungkin ya, kita bisa merasakan yang sama di orang yang baru. Obrolan anak ngekos, kisahnya deket banget. Halo, ketemu lagi di podcast Rak Suara ini. Ada orang yang kita tahu bahwa awalnya dia bukan siapa-siapa. Awalnya dia hanya orang asing yang mungkin hanya sekilas hadir di hidup kita gitu. Dan awalnya ya biasa aja gitu, kayak banyak orang-orang yang berlalu lalang di hidup kita, welcome and go, ataupun hal yang hanya sekilas untuk bisa dilihat aja gitu. Tapi seiring berjalan waktu, di akhir waktu bahkan, atau mungkin di bagian part terakhir tuh, bisa menjadi orang yang sulit dilupakan. Entah itu karena cinta pertama, atau seseorang yang pernah kita diperjuangkan, atau seseorang yang pernah kita perjuangkan sepenuh hati. Bahkan teman-teman kita bisa bilang kepada kita tuh, kita terlalu bucin ataupun bahkan terlalu tolol gitu. Dan di part akhir itu, rasa itu gak sepenuhnya pergi kalau orangnya sudah lama hilang gitu. Kemudian tanpa sadar kita terjebak dalam ruang yang sama dengan orang asing itu, yang kita sadari mungkin hanya sekilas aja bakal hadir di hidup kita gitu. Ruang yang tadinya mungkin orang itu tidak mau kita masukkan ke ruangan itu, karena mungkin terlalu menyayangkan, ataupun bahkan gak semestinya dulu hadir di ruangan itu dah. Itu mungkin ruangan yang kita sebut sebagai kenangan, dan karena udah masuk kenangan yang gak bisa dilupa, dan pada akhirnya disitulah kita mulai stuck, entah dengan kenangannya ataupun dengan orangnya. Ya, stuck itu bukan karena belum ada orang baru, cuman karena hati kita masih duduk di kursi yang lama, nunggu untuk orang yang udah gak mau balik lagi. Itu mungkin yang kita namakan stuck gitu, stuck di orang lama. Dengan duduk di kursi itu, kita mengingat ulang tahun dia gitu. Ketika kita duduk di kursi itu, kita tahu lagu favorit dia, dan bahkan mungkin terngiang manis gitu untuk lagu tersebut yang pernah didengerin bareng-bareng. Atau ketika kamu duduk di kursi lama itu, ada sebuah tempat yang terbayang dengan orang yang kamu harapkan kembali lagi, dan itu tidak mungkin. Atau bahkan film yang kita berdua pernah nonton gitu, cuman yang pada akhirnya udah masuk di sebuah kenangan yang bahkan hanya kita aja gitu yang mengenangnya, dia yang enggak gitu. Semuanya terasa milik dia gitu ketika kamu masih duduk di kursi lama itu, ketika kita masih merasa stuck di orang yang harusnya kita udah asing dah gitu, udah gak peduli dia gitu. Tapi berbanding 180 derajat, yang harusnya kita gak peduli, udah gak peduli, malah peduli banget, bahkan untuk berharap kembali gitu. Padahal waktu yang sudah berjalan terus, tapi hati tetap diam di masa itu. Kita tetap diam
di kursi yang untuk menunggu seseorang yang gak bakal balik lagi. Kita berpikir waktu akan menyembuhkan semuanya. Kita berpikir nanti juga kalau sudah waktunya aku akan lupa orang itu, dan mungkin aku akan beranjak dari kursi menunggu itu. Tapi waktu tanpa kita sadari ya cuma bikin luka jadi lebih dalam. Itu dengan seiring berjalannya waktu, kita malah lebih intens untuk mengingat dia yang sama sekali kita belum tentu diingat oleh dia gitu. Dia bukan yang terbaik, tapi dia yang pertama bikin kita deg-degan. Kalian masih merasa stuck di orang lama gak? Kalau ada yang bilang enggak kok, aku udah punya pacar. Iya, punya pacar. Tapi hatimu masih ada dia gak sih? Kita bisa aja membuat status baru dengan orang baru, tapi hati yang kita rasakan masih ada dia gitu. Ada ruang khusus yang dipersiapkan, bahkan gak sengaja gitu dipersiapkannya. Dipersiapkan tapi gak sengaja, tapi itu bener-bener gitu, gak dipersiapkan tanpa disengaja. Ada ruangan seperti itu, ruangan yang khusus buat orang seperti dia gitu. Bisa dibilang kalaupun kita stuck dengan cinta pertama ya, ada baiknya juga sih cinta pertama, karena gue yakin banyak hal yang belum diketahui ketika kita sebelum ada cinta pertama, dan ketika cinta pertama hadir banyak mengajari kita segalanya gitu. Harapan yang meskipun akhirnya dipatahkan, senyuman yang akhirnya sudah nggak muncul lagi gitu, dan mungkin patah yang menyadarkan kita bahwa ya sadar aja gitu. Karena itu rasa terhadap dia seringkali terlalu besar untuk dilupakan. Dengan alasan yang serupa juga, kita mungkin terlalu kecil tempat membuang sebuah kenangan dengan kenangan yang begitu besar gitu. Tempat sampahnya kecil tapi sampahnya banyak. Ya gimana gitu. Kita bukan cuma kehilangan orang, tapi mungkin kehilangan versi diri kita yang dulu percaya bahwa cinta pertama akan abadi. Yang dulu cinta pertama tuh ya akan menjadi cinta terakhir. Tapi di part bagian akhir kita menyadari ada sebuah kehilangan yang kita harapkan, yang kita gak ekspektasi bakal hilang. Dan meskipun ada orang yang baru dan datang pada kita, perasaan kita diam-diam membandingkan dengan orang tersebut. Orang yang kamu tunggu di kursi penunggu, orang yang kamu tunggu buat balik lagi padahal udah gak peduli. Perasaan yang baru ataupun orang yang baru, tetap dalam diam kita pasti membandingkan hal tersebut. Ini akan lebih baik, ataupun ini lebih baik dari dia gak sih? Ini lebih baik dari yang dulu gak sih? Yang pada akhirnya ini yang sering gue temui gitu, orang-orang yang istilahnya sulit membuka hati lagi. Ya, kalau kita mengingat tadi yang gue bahas di awal sampai sekarang ya, sulit membuka hati ya, karena
mungkin ya dulu terlalu mudah untuk dibuka gitu, yang pada akhirnya harus dipaksa ditutup, bahkan ditutupnya sangat rapat sekali dan sulit dibuka lagi. Orang baru tuh baik gitu, tapi orang baru itu bukan dia lagi, tapi dia bukan dia lagi yang dulu. Menurut gue ya, meskipun cinta pertama ataupun orang yang membuat kita stuck sampai nggak bisa membuka hati itu, meskipun pada akhirnya di part akhir kisah cinta dia balik lagi, gue rasa akan jadi orang yang berbeda ketika kita temui pertama kali gitu. Ada yang perubahan yang pasti kita rasakan, yang pada akhirnya ketika orang itu pun balik, yang tadinya oke lah orang itu balik dan kita sama-sama buka lembaran baru ya, tapi tetap gitu, meskipun orangnya sama, rasanya akan beda gitu. Yang tadinya pengen buka lembaran baru tetap masih baca halaman lama gitu, halaman yang dia di versi dulu gitu, dia yang kita harapkan kembali lagi tuh bukan sekedar orangnya aja gitu, tapi sebuah perasaan yang itu yang poin yang kita kenang itu, yaitu perasaan pertama kali ketemu ataupun masa-masa pacaran dulu gitu. Meskipun orangnya balik, gue rasa bakalan sedikit ada yang berbeda gitu. Dan berakhirnya kita terus mencari rasa yang sama, bukan rasa yang sehat. Iya, gue udah gak bisa berkata-kata sih. Rasa yang sama belum tentu kembali gitu, meskipun orangnya balik lagi dan itu orang yang sama. Karena masih nempel bayangan dulu gitu, yang awalnya kita kenang itu orangnya, tapi kemungkinan balik gitu, kita bilang balik aja gitu, orang yang kita kenang tuh balik lagi ke kita, tapi ternyata yang kita kenang, yang kita ingin kembali itu bukan orangnya, bukan sekedar orangnya saja, tapi rasa yang dulu gitu. Dimana rasa yang gue yakin gak bakal balik lagi sih. Gue yakin gak bakal bisa sama seperti dulu lagi. Masa-masa kita ambil kalau masa kecil aja ya, kita main kelereng di masa kecil dan kembali bermain di masa yang udah dewasa mungkin ya, dengan teman-teman yang sama bahkan gitu, tetap bakal ada yang beda gitu, nggak akan, vibes-nya beda aja gitu. Dan kita di sana menyadari, oh kita bukan pengen balik orangnya, ternyata pengen balik rasanya yang kita harapkan rasa itu ada di dia lagi, ternyata enggak gitu. Dan part ending terbaiknya mungkin ya, kita bisa merasakan yang sama di orang yang baru. Mungkin saja gitu. Kita yang awalnya kita cari rasa yang dulu kita menjadi kenangan, yang kita anggap rasa itu bakal ada di dia lagi, di orang itu lagi, ternyata enggak. Lalu pada akhirnya kita merasakan hal yang sama dengan orang itu, tapi bukan dengan orang itu lagi. Bisa saja sih, semoga ya. Tapi mungkin kita menunggu hal yang rasa sama, yang pengen kita rasakan kembali. Sampai kapan gitu? Apa kita mau selamanya dulu merasa bahwa kenangan yang kita pengen balik lagi tetap ada di orang itu gitu, terjebak di orang yang bahkan gak mikirin kita lagi, dan meskipun tadi kembali lagi rasanya gak ada jaminan buat sama gitu. Sampai kapan? Kalian sampai kapan stuck di orang lama gitu? Ngapain juga gitu? Stuck di orang lama,
dan kita merasa nih rasa yang kita kangenin itu ada di dia, pas dia kembali rasanya beda gitu. Ngapain juga kan? Makanya sampai kapan stuck di orang lama? Gue yakin bener rasa itu nggak akan kembali lagi sih meskipun orang yang sama. Makanya buat kalian yang masih stuck di orang yang lama, udahlah. Apalagi orang itu 100% gak mikirin, buat ngapain juga gitu. Kalaupun orang yang membuat kita stuck itu tetap mikirin, ya syarat kedua, rasa yang kita kangenin gak bakal balik lagi. Meskipun gak bakal balik lagi tuh nanti diganti dengan yang baik lagi, lebih baik, ataupun bahkan yang lebih buruk gitu. Ikhlas mungkin jadi jawaban buat kalian yang stuck di orang lama, stuck di kenangan lama, stuck di rasa yang lama. Ya meskipun kata ini mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi ya tetap harus ikhlas gitu menurut aku ya, salah satunya. Karena ikhlas tuh bukan soal melupakan aja, tapi soal memilih untuk ngajak tinggal di tempat yang nggak lagi ada orangnya. Memilih untuk pergi meninggalkan ruangan yang kita rasa nggak bakal ada orang yang masuk ruangan itu lagi gitu. Dan itu benar kayaknya. Mengakui kalau kita masih sayang orang itu ya wajar aja sih, tapi yang harus juga kita sayangi ya diri sendiri gitu. Kalaupun masih menyayangi dia, kalaupun kita masih menyayangi dia, tapi malah kita yang sakit, ya ngapain juga. Menyadari bahwa orang itu bukan untuk kita, dan itu bukan salah siapa-siapa. Mungkin ya takdirnya sampai sana, toh kalaupun masih takdir, pasti ada suatu momen yang mempertemukan kita dengan orang itu. Yang pasti buat kita, PR buat kita, buat orang yang masih stuck di orang lama. Aku mengetawain orang seperti itu, padahal aku juga mengalami hal seperti itu ya. Tapi gue bersyukur ya udahlah gitu, ya udahlah. Ya PR kita ya terus berjalan aja gitu, belajar berjalan meskipun kenangan itu ya masih mengikuti kita gitu. Rasa yang pengen balik lagi tetap terngiang di kepala gitu. Karena yang paling layak kamu perjuangkan juga bukan dia aja, tapi kamu sendiri. Makanya udahlah, stuck di orang lama tuh stop sampai sini aja. Karena yang gue bilang tadi, kalaupun yang pertama stuck di orang lama, misalkan nih gue stuck di orang lama karena dia juga mikirin gue gitu, meskipun yang pertama itu, dan yang kedua meskipun dia memikirkan kamu dan ada momen balik lagi, rasanya juga akan beda gitu. Kayak sama menemukan orang baru aja gitu. Kita bukan korban masa lalu juga. Kita cuma manusia yang sedang belajar menutupi luka dengan pelan-pelan aja. Kalian layak dicintai lagi. Kamu layak dicintai lagi. Bukan oleh bayang-bayang yang selamanya akan menjadi bayang-bayang, tapi oleh seseorang yang nyata, orang yang mencintai kamu dengan nyata, dengan setara dengan kamu. Gue yakinin sendiri juga sih, bakal ada orang yang seperti itu di hidup gue gitu. Meskipun ya kita tahu juga sih kapannya. Yang pasti bukan untuk gantiin dia, bukan untuk gantiin orang yang bikin kamu stuck, tapi untuk mengisi hari-harimu yang baru. Semoga ya. Karena cinta sejati ya gak mungkin bikin kamu terjebak gitu, tapi justru membebaskan.
tapi justru membebaskan seperti apa ya, mungkin nanti dirasain ketika ada seseorang yang nyata, yang bukannya digantiin dia, yang menjadi cinta sejati kita kelak mungkin ya. Jadi buat kalian yang mendengarkan ini, terima kasih. Stuck di orang lama nggak apa-apa juga, tapi jangan memperpanjang waktu juga gitu untuk stuck. Mungkin bisa jadi ada orang-orang yang mau mendekati kalian, tapi karena kalian masih stuck, masih susah untuk buka hati, jadinya ya nggak ada yang mendeketin gitu, nggak jadi. Kalau kamu juga masih merasa stuck juga, semoga podcast ini bisa jadi teman buat nemenin kamu. Oh ya, saya merasakan hal ini gitu. Apalagi bisa jadi sebuah perwakilan buat kalian gitu. Oh, aku udah lega, ternyata bisa meredakan stuck aku gitu. Kayaknya jauh dah, tapi gak apa-apa lah. Jangan lupa untuk mengikuti podcast ini, follow juga buat kalian yang komen juga dong. Komen juga apa yang kalian rasakan setelah mendengar ini, komen. Dan ya gimana, pengen tahu aja gitu. Gue yakin banyak orang-orang yang masih stuck sih. Termasuk enggak sih, aku udah enggak ya, semoga aja enggak. Terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga selalu bahagia. Dari kamar kos sampai kuping